Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Alan Sururi. Masih juga kita bicarakan tentang kurikulum merdeka. Teman-teman semua, kali ini saya akan membagi video bagaimana merencanakan waktu. Nah, apabila video ini sangat bermanfaat, silakan teman-teman jangan lupa subscribe, kemudian share, dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang mau subscribe video saya ini. Pada kalender pendidikan kita bisa lihat di bulan Juli mulai tanggal 18 sudah mulai masuk. Kemudian setelah dihitung jumlah hari kerja dari hari Senin sampai Sabtu, saya peroleh seperti tampak pada video. Nah, bisa jadi nanti bisa berbeda dengan teman-teman tentang pekannya ya. Tapi paling tidak kita caranya dalam menghitung benar-benar hari yang tidak libur. Kita bisa hitung di bulan November itu ada 26 hari yang bisa digunakan untuk belajar secara tatap muka, dan Desember 15 hari, dan pekan yang ada di sebelah kanan. Sehingga ketika kita jumlahkan harinya adalah 130, tapi pekannya 22. Kita lanjutkan lagi di bulan Januari ada 4 pekan, Februari 4 pekan, April, Mei, Juni. Kita lihat hari-harinya ini sudah tidak masuk libur puasa, libur-libur yang lain ya teman-teman. Jadi ini memang hari-hari yang bisa kita gunakan untuk tatap muka. Kepada kurikulum merdeka sudah ditentukan SMP itu keseluruhannya adalah 1404 jam, tapi belum ditambah dengan mulok. Jadi kalau mau ditambah mulok ditambahkan 72 lagi. Kemudian alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun itu adalah 360. Sehingga setelah dihitung terdapat 44 minggu selama setahun. Ini menurut kalender pendidikan, atau 22 minggu per semester. Jadi kalau dibagi dua ya ada 22 minggu per semester. Kemudian struktur kurikulum merdeka untuk kegiatan intrakurikuler atau PBM kelas 7 dan 8 SMP diasumsikan 36 minggu atau 18 minggu per semester. Sementara kelas 9 itu nambah sedikit, yaitu 32 minggu per tahun. Dan ternyata itu tersedia 8 minggu per tahun atau 4 minggu per semester untuk kelas 7 8. Mungkin pertanyaannya untuk apa nih lebihnya? Yang pertama itu untuk kegiatan awal. Nah, kegiatan awal di minggu pertama di tahun baru biasanya sekolah akan mempersiapkan anak-anaknya. Teman-teman semua, setelah selesai menghitung pekan, kita buatkan tabel seperti ini agar lebih mudah merinci waktu. Baik, dulu di sini KD kita ganti dengan tujuan pembelajaran, hasil analisis CP, kemudian materi ajarnya, alokasi waktu, kemudian ini bulan Juli sampai Desember. Dalam struktur kurikulum merdeka hitungannya adalah per minggu. Jadi untuk kegiatan intrakurikuler itu 36 minggu per tahun. Jadi kalau di semester ganjil baru kita lakukan misalnya saja 15 minggu, maka untuk memenuhi 36 minggu tersebut sisanya itu harus direncanakan di semester genap. Demikian sebaliknya. Jadi kurikulum ini fleksibel. Bulan Juli pada saat masuk minggu pertama di kelas 7 itu adalah masa perkenalan, maka kelas 8 9 kita lakukan asesmen diagnostik untuk TP1. TP1 dialokasikan 10. Ini misalnya saja untuk melakukan diagnostik cuma 2 jam, tinggal isikan saja 2 jam. Kalau mapel kita 2 jam, berarti untuk M1 mulai dari pekan kedua. Misalnya saja matematik 4 jam, berarti di sini masih mengajar, bisa mengajar 1 kali pertemuan, yaitu 2 jam, dan jumlahnya 4. Nah, 4 ini diperoleh dari
jam pelajaran kita setiap minggu. Jadi kalau misalnya 5 ya di sini jumlahnya harus 5, kalau 3 ya harus 3, kalau 2 ya harus 2. Nah kemudian karena ini diminta 10, berarti di minggu kedua kita bisa menuliskan 4. Berarti di sini 4. 2 tambah 4 6, kurang 4 lagi. Kita isikan lagi 4. Di sini 4. Perhatikan kalau di sini 10, berarti jumlah jam untuk TP1 ini 10, mulai dari minggu pertama 2 jam, minggu kedua 4 jam, minggu ketiga 4 jam sampai bulan Agustus. Nah kita teruskan lagi untuk TP2 ini 4, untuk TP2 7 jam, berarti di bulan Agustus kita isi 4, kemudian di sini 3. Nah karena setiap minggu pertemuannya dalam 4 jam, berarti masih ada sisa 1 jam, dan seterusnya. Menurut struktur kurikulum, proyek penguatan pelajar Pancasila itu 6 per mata pelajaran. Gimana menjadwalkannya? Karena yang diminta adalah 36 per tahun, kita akan mulai proyek di semester ganjil ini. Misalnya kita pilih alternatif pertama, yaitu setiap hari Jumat. Berarti setiap hari Jumat untuk proyek Pancasila ini 4 jam. Kenapa 4 jam? Karena mata pelajaran kita 4 jam. Jadi setiap hari Jumat mulai bulan Agustus 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 nih, udah 20 jam. Berarti kurangnya nanti 16 jam ada di semester ke-6. Alternatif kedua, proyek penguatan Pancasila ini setiap pekan. Misalnya pekan terakhir. Berarti yang 3 ini tidak bisa kita lakukan pembelajaran intrakurikuler, tapi masuk pada proyek pelajar Pancasila karena setiap akhir pekan. Sini berarti September juga diisi, Oktober juga demikian, November juga demikian. Alternatif yang lain, proyek penguatan pelajar Pancasila itu dipadatkan pada 2 minggu, misalnya di bulan tertentu. Misalnya saja dipilih di bulan Oktober. Jadi mulai hari Senin sampai Sabtu untuk proyek. Selama 2 minggu ini peserta didik melaksanakan proyek penguatan. Jadi teman-teman setelah menghitung pekan pada kalender, maka berikutnya kita buatkan program seperti ini. Manfaatnya adalah agar kita lebih fokus pada perencanaan dan juga analisis waktu ketika kita memberikan pada TP1 dan seterusnya. Dan sekali lagi, fleksibel, bukan harus per semester 18 jam, tetapi selama 1 tahun anak-anak belajar selama 36 minggu. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini bisa bermanfaat. Selamat belajar, selamat menyongsong tahun pelajaran baru. Assalamualaikum.